Aku tuh kemarin tuh nggak apa-apa. Aku tuh kemarin tuh nggak ke-papa guys. Terus waktu udah habis maghrib itu kan, terus tiba-tiba asam lambung. Padahal aku tuh makannya teratur guys, makannya teratur. Koi juga makan. Nah jam 4 itu kan Koi tidur kan, sampai jam 7:30 dia dibangunnya nggak mau. So Koi nya agak mencinya, Koi dibangunnya nggak mau. Nah terus habis itu karena pikiran Vi, aku tuh nggak mikir apa-apa loh Bunda Ayu, Bunda, aku tuh nggak kepikiran apa-apa loh. Cuman pengen anakku sehat, ya ampun. Panas, awaknya panas, tapi masih bisa senyum. Anakku tuh kalau panas itu nggak rewel, nggak nangis loh. Jadi khawatir aku. Oh mikirin Koi, ya lah guys, mikirin anakku dari rahim yang paling dalam. Terus tuh tadi waktu aku asam lambung kan, aku telepon suamiku kan, aku telepon Datvila, aku kayak gini asam lambung loh, buat duduk sakit. Terus apa jenenge piye iki ya enake anu to. Terus bojoku kan ya wis aku tak rono nang rumah sakit. Bojoku kan ngono to. Terus aku ngomong ini, gak usah kok di rumah sakit timbang repoti. Lah kan dia kalau di rumah sakit kan dia kan nggak tahan boyoan tuh, apalagi kalau tidur di kasur rumah sakit apa berdua kan sempit tuh guys. Nah terus gak usah aku timbang apa jenenge rewel kan ya sing bojoku, aku nang omahe. Lah kok tiba ngeterne bahan dari rumah sakit, terus gantian aku juga mulih. Terus kan udah kan aku dijemput kan sama Datvila, udah dijemput tuh kan, pulang sampai rumah tuh aku di kamar mandi muntah-muntah guys. Terus habis itu dia mau naik ke atas kan, ngelihat aku di kamar mandi ngeleset di bawah tangga. Bojoku kaget tuh, tak kira wis munggah loh. Emang ya iki nyapa nih kene, ya ampun iki nyapa nih kene kan ngono. Lemes aku kan ngono. Lah nyapa netizen sing ngomong jarene aku meteng, aku ki halangan guys. Aku halangan semenjak Koi masuk rumah sakit itu. Semenjak Koi masuk rumah sakit itu aku udah ada flag kan. Terus halangan Sabtu aku halangan, malamnya itu udah mulai deres. Metang kabeh aku ki. Ya Allah guys, aku jadi trauma jadi seorang ibu. Dan aku panas saya mumet aku. Kecapean nih. Ya karena itu tuh guys, hari Sabtu itu kan aku bangun kan itu Koi itu kan panasnya jam 5 pagi kan. Hari Sabtu jam 5 pagi. Itu sampai hari Minggunya itu aku nggak tidur guys, jagain Koi. Hari Minggunya aku nggak tidur kan, dari pagi jam 5 bangun, terus bawa Koi itu satu hari itu 3 rumah sakit tahu. Rumah sakit pertama itu yang dekat rumah itu, rumah sakit yang dekat rumah itu tuh full, penuh, ada ruangannya campur sama orang dewasa. Aku yang nggak mau no. Terus aku ke rumah sakit yang agak jauh 1,5 jam lah dari rumah. Ternyata rumah sakitnya juga full orang sakit. Aku mau VIP nggak ada, karena nggak ada kan. Aku tuh kan pasti mintanya VIP guys ya, karena kan takutnya kalau campur orang kan kena virus dari ini dari itu kan ngono toh. Terus ya sudah, terus yang di situnya, terus di rumah sakit yang ketiga itu rumah sakit yang Koi itu dirawat 2 kali di situ itu loh. 30 menit lah dari rumah situ. Makasih Kak Mochi. Kalian tahu nggak sih, tiba-tiba kok aku nyanyi lagunya yang ini, lagunya orang Cina. Apa sih judulnya ya? Yang ini loh lagunya itu. Tiba-tiba aku suka lagunya yang ini. Bateraiku habis loh guys. Yang ini. Cina, bahasa Cina. Namanya Ruyuan. Yang lagunya kayak gitu.
Ai? Bác Hưng. Đúng rồi. Mẹ Sạc pin gì? Con để trên vườn mất rồi. 12. Vâng. Cái sạc pin gì? Của bạn đâu? Sạc pin con ở đâu? Vâng, con để quên trên vườn rồi. Mang về đi cho mẹ. Mẹ hết sạch pin rồi. Đi lên đập Hưng lại nữa. Ôi, mẹ đâu con gì? Đừng đẩy em giờ luôn. Đi ở đâu? Dậy mà làm múa Ở đâu? trên vườn. Thế nó mang về sạc pin cho mẹ nhé. Cái bọn đấy nó chả tiếp thu gì cả. Chặt mãi không bảo. Yang lagunya ini loh.遥远的路，山野到无力的冬。我是孩童啊，走在你的眼眸。你是明月清风，我是你照拂的梦。千叶不争斗。Ini loh, tahu kan? 所爱的人间，愿你说的像相约，你的手我半生再见，请带我去明天。Kalian tahu lagu itu, guys? Pasti orang-orang Taiwan tahu lah, masa enggak? Tahu aku. Aku lagi suka lagu itu. Nishi apa Nishi nih? Jadi keinget Dajin. Pipiku. Apa gue? Apa gue emang? Harapan. Ya ini harapan loh. Ini. 遥远的路，山野到我里的灯。我是孩童啊，走在你的眼眸。你是明月清风，我是你照拂的梦。人间，愿你说愿的笑颜，你的手我半生再见，请带我去明天。是别天，我愿和牵你列卷。Sumpah Ki, ini aku mau menghafalkan lagu ini. Penipuan saling dimulai. Lagunya tuh bagus banget menurut aku. Itu tentang harapan. Itu untuk anak-anak ya guys ya. Lagunya sangat menyentuh hati banget ya. Aku tuh sebelum menyanyikan lagu itu pasti sing tak delok ki artine. Ya ampun, artinya ngena banget. Wo puja tau ya api. Saya tau sitok ya guys. Aku ki mumet bahasa Vietnam tambah bahasa Vietnam. Besok semoga Khoi udah bisa pulang. Nanti biar udah nggak panas nih. Khoi itu hari ke
3. Jadi selama 3 hari tuh dia panasnya tuh sampai 40 derajat, 3 loh, 40 derajat, 3. Aku khawatir banget, aku tidak step, tapi alhamdulillah gak guys. Terus ya ampun, aku tahu nggak sih guys, kemarin itu guys aku tuh di rumah sakitnya nangis loh mau pulang itu ya. Karena kenapa? Ya ampun, maaf ya Le ya, makmu loro. Terus iki sing nunggu Baha waktu aku pulang pamitan kemarin sama Khwai. Terus tahu nggak sih Khwai itu bilang apa? Mama, ya Allah, anak semungil botol Yakult itu dia bilang kayak gini. Karena aku nangis. Kan aku biasanya kan nangisnya kan bohong kan. Terus biasanya kan dia gini kan. Gini kan, shh, gitu kan. Nah, tapi dia tuh tahu kalau mamanya tuh nangis beneran tuh, dia bilang gini, mama jangan nangis kan gitu kan. Terus habis itu air mataku diusap, saya nangis aku anjay. Terus habis itu kan wes toh maaf ya sayang karena aku mau ngono toh. Mama pulang ya, nanti apa namanya, kamu diurus sama Baha dulu ya. Karena itu tuh aku udah bener-bener lemes guys, asam lambung itu udah naik kan. Terus ditambah lagi tuh apa namanya, aku tuh nggak tahu guys, aku tuh makan teratur. Terus abis itu udah kan dipeluk tuh aku, iya mama, dia bilang Za kan gitu kan, iya mama. Terus aku bilang, nanti kamu cepat pulang ya Le, nanti besok nih mama wes sehat, mama balik lagi ya dari rumah sakit kan ngono toh. Terus habis itu tahu nggak sih Khwai itu kan aku kan mau pulang kan. Biasanya tuh kan aku nggak boleh pulang kan sama dia. Terus habis aku nangis itu aku tuh pamit pulang sama dia. Khwai, mama pulang ya. Iya mama, bilang kayak gitu. Iya mama pulang tidur. Mama di feedingunya anak sebotol Yakult segitu. Ya ampun, tahu nggak sih dia bilang mama pulang tidur ya gitu loh. 2 tahun. Terus dia udah tahu perasaannya mama gitu loh. Dia tuh udah gimana ya rasanya tuh kayak gimana sih guys? Biasanya tuh orang tuh ya kalau anak-anak masa-masa wajar itu ya, masa-masa kecil itu kan belum kebentuk kan itu pikirannya, tapi bisa ngertiin hatinya mama loh dia tuh guys. Ya ampun, masya Allah anakku. Terus biasanya tuh guys aku tuh kalau pulang, mau pulang ya kamu gitu ya, mau pulang ya, nanti kalau mau pergi ya kamu kan biasanya dia kayak gitu kan. Dia biasanya jangan mama mau pulang ya, nanti kalau kamu nakal mau pulang ya gitu. Terus tadi waktu malam itu kan ada Baha kan, aku tuh itu nangis kan, mama pulang ya Le, mama sakit, nanti besok semoga cepet pulang ya Le gitu kan. Terus habis itu iya mama pulang ya, mama tidur ya, mama dingunya gitu ya. Aku langsung shock, ya ampun anak semungkil ini dia ngerti sama mamanya. Terus guys, kalian tahu guys, aku tuh kemarin itu debat sama tukang yang bersih-bersih rumah sakit. Kalian tahu nggak sih? Nah, lagi-lagi dia tuh bilang kayak gini. Lagi-lagi tuh ada orang Vietnam tuh yang bilang kayak gini. Kamu tuh udah di Vietnam, lepas aja itu hijabmu. Apa nggak panas? Dia bilang kayak gitu kan. Nah, terus aku bilang kayak gini. Enggak kan, aku bilang kayak gitu. Terus ada orang lain tuh nyautin gini, orang udah terbiasa kok gitu kan. Nah terus aku juga bilang kayak gini, udahlah itu kan urusanmu, urusanku kan gitu kan. Terus kenapa kok kamu nggak mau melepas hijab gitu kan. Terus aku bilang gini, aku tuh orang beragama, aku bilang gitu kan, aku tuh memiliki agama, aku bilang kayak gitu kan. Di tukang bersih-bersih itu. Terus habis itu tuh orang itu gini, ya aku juga beragama kan gitu kan, agamanya kan Buddha kan, aku tuh juga beragama tapi nggak pakai hijab. Terus guys, kalian tahu guys kan, dikiranya tuh negara kita tuh sama kayak India, kotor gitu loh guys, yang kotor yang jorok itu pikiran mereka tuh kayak gitu. Karena kayak Indo kan, bahasanya Indo sama Ando kan, Ando itu India, sedangkan Indo ya Indo dibilangnya. Terus abis itu kan aku bilang gini,
ya nggak bisa lah, kan ini agamaku, ya urusanku lah, kan bilang kayak gitu kan. Kalian tahu gak Khoi bilang apa? Iyalah, kayak mama gitu, kayak mama itu urusan mama gitu. Dia bilang kayak gitu loh guys sama orangnya. Aku juga shock gitu kan, kayak cau bahkan aku bilang gitu kan. Terus aku bilang urusanku kan bak, aku bilang gitu ke orang yang bersih itu kan. Nah dia tuh nyuruh lepas hijab. Orang tuh kalau ketemu aku tuh pasti bilangnya di Vietnam aku panas, tahu guys Vietnam tuh panas kan ya. Terus abis itu tuh nyuruh lepas hijab kan gitu kan. Nah aku kan bilang di agamaku tuh agamaku, kalau agamamu kan agamamu sendiri kan. Dakwah itu kan kayak dakwah itu agama guys. Jadi aku tuh punya agama yang mengharuskan aku pakai. Terus dia bilang kayak gini, ada kok agama yang sama itu nggak pakai hijab. Itu urusan mereka kan, itu pribadi diri sendiri. Aku tuh kesel kan sama dia. Terus anakku tuh bilang gini, shh gitu masamu. Anakku tuh Khoi itu loh guys bilang gini, shh gitu kan, karena ngomongnya terlalu banyak gitu. Tukang bersih tuh ada lagi masuk itu mbah pasien itu kan ya. Mbah pasien tuh bilang kayak gini, iya itu pakai handuk. Kalau mereka bilang kan pakai handuk kayak gitu tuh nggak panas ya. Terus apa namanya, padahal kan panas ya Vietnam itu kan ya. Terus dicopot lah, orang kamu udah di Vietnam, suamimu orang Vietnam. Hey, suami orang Vietnam tapi warga negaraku masih warga negara Indonesia. Aku ya guys, aku tuh pemberani ya guys. Aku tuh nggak kayak mereka nginjak aku terus aku itu menangis dan lain-lain, tidak. Terus kalau aku ya guys ya, terus kalau mereka tuh banyak omong terus aku juga banyak omong, ya itu kan urusanmu, itu kan agamamu ya agamamu, keburukanmu ya keburukanku, kebaikanmu juga kebaikanku juga kebaikanku, itu urusan masing-masing. Aku bilang kayak gitu. Setiap orang tuh berbeda-beda, aku ngomongnya kayak gitu. Tapi ngomongku Vietnam yang terbata-bata tuh kayak harus ngerakit gitu loh guys, ngerakit bahasanya gitu loh. Tapi dia ngerti, aku bilang kayak gitu kan. Terus sama Khoi itu digini gitu kan, karena terlalu ngomong banyak dia itu. Terus habis itu tanya rumahku juga di sana kan gitu kan, deket sama situ, paling 5 menitan ya, aku bilang kayak gitu. Heran aku tuh orang-orang sini tuh kenapa sih kalau pakai, iya bun, pakai apa namanya, pakai hijab itu dikomentari segala lah. Ya kalau panas ya urusan masing-masing lah ya kan. Cacatku ya cacatku, cacatmu cacatmu ya. Dan aku. Terus kalau mereka itu mau nginjak harga diri kita, apalagi kan negara kita ya guys ya. Terus kemarin itu aku mau melakukan pembelaan. Apa pembelaannya guys? Terus kalau di Indonesia kamu makannya pakai tangan, iya kan, pakai tangan kan, yang jorok-jorok itu kan dia begitu. Hei tidak ya, di Indonesia juga pakai sendok, juga pakai sarung tangan ya. Terus ada yang udah mulai rasis ke muka kan ya guys ya, udah mulai rasis ya. Terus di Indonesia tuh kan panas, tapi kan ada itu kan orangnya hitam-hitam ya gitu. Aku bilang kayak gini, orang Indonesia tuh juga ada yang putih ya, cuman aku aja yang hitam. Aku bilang kayak gitu guys. Terus apa, aku bantai aku. Terus aku bilang kayak gini ya, lu kira orang Vietnam putih-putih semua? Enggak, itu ada keluargaku yang dari Datpila itu orangnya hitam. Malah sama aku putihan, aku itu keluarganya suami aku. Terus ada juga di jalan-jalan itu juga ada yang warnanya hitam. Kulit sawo matang. Terus habis itu kan, di Indonesia itu juga orangnya putih-putih ya kan, ada yang putih-putih, ada yang hitam. Memang terus kamu kenapa kok hitam? Ya ini kan aku sejak lahir, yang penting aku nggak operasi muka biar terlihat cantik. Terus nanti lahir anaknya jadi jelek. Kaget. Terus tiba-tiba anaknya tuh dibully. Ih kamu kok jelek, ibumu kok cantik, bapakmu kok ganteng. Padahal nggak tahu aja kalau mereka itu OP.
kalau udah jelek ya jelek guys. Mau operasi apapun itu kalau ngelahirin anak tetap nggak muka kita yang operasi. Lu kira lu dengan cantiknya kayak gitu, gantengnya kayak gitu, terus ngelahirin anak jadi cakep? Nggak mungkin. Bukan, kalau lu ditakdirkan jelek ya, lu ditakdirkan jelek, pesek, terus hitam, anak lu nanti terus tiba-tiba hitam kan, lu tiba-tiba ngelahirin anak hitam, ya itu kan hasil dari lu. Nggak mungkin itu anaknya itu ngetiplek seketika habis operasi, itu nggak mungkin. Kok bisa? Makanya tuh di sini tuh rata-rata anak tuh kayak gitu guys. Kalian kira anaknya ikutan mancung? Enggak, rata-rata juga pesek. Apa nanya? Enak aja kau menghakimi gue, ku hakimin balik kau. Aku juga bilang kayak gitu ya sama orang-orang sini. Hei, orang sini tuh mainnya, orang sini sama orang Indonesia juga sama. Mainnya tuh di OP, kalau kelihatan jelek ya di OP, kelihatan jelek ya OP kan gitu kan ya guys ya. Fokus irungnya nggak apa-apa, yang penting gak hasil OP lah aku. Biarin aja. Ya jelek apa adanya gini, anakku ganteng kok. Alisnya tebel, itu sesuai dengan, untung aja Kwa itu keturunanku. Coba kalau keturunan bapaknya, bisa-bisa nggak ada itu alisnya. Itu selalu ya guys ya, mulutnya kayak aku, hidungnya tuh kayak bapaknya, tapi full muka itu dilihat kayak bapaknya guys, tapi kalau bibirnya tuh kayak aku. Aku tuh bibirnya itu asli ya guys, nggak ada tambah-tambahan. Masa ada yang tanya, videonya apa mulutnya dipiler, ini hasil cipokan suami. Lah, dari dulu telah lambeku ki memble. Pakai segala cara. Heran aku. Tiba-tiba lahir anaknya merongos, terus tiba-tiba lahir anaknya pesek, ya itu berarti kan keturunan. Ada itu lahir hasil OP itu nggak ada. Udah gila-gilanya itu. Terus ada asid-asid itu yang membandingkan. Kalau suruh OP berapa sih guys bayar OP itu? Jual sawah pasti turah. Jual tanah juga masih susuk. Menurut aku itu aku sudah sempurna. Ya itulah caranya menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri biar tidak tanpa kurang gitu guys. Tanpa kekurangan. Terus kalau ada yang bilang video itu dari dulu sampai sekarang itu tetap sama ya mukanya gini-gini aja, nggak ada perubahannya. Tanya Maktum dari dulu sampai sekarang itu ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Paling yang dikurang itu umur aja. Iya guys. Ya itu kalau seumpamanya orang itu mau merombak ataupun apa, itu urusan mereka gitu. Asid itu tuh asid ciptaan Dajjal itu loh guys. Setan yang terkutuk itu yang mengomentari tentang fisik ya, terus membedakan before afternya. Mereka ada kemajuan, video nggak ada kemajuan, bodoh amat. Terserah mereka mau bilang apa. Itulah apa namanya, mereka itu bilang kayak gitu tuh biar aku tuh ngikutin apa yang mereka mau. Ngapain kita ngikutin apa yang mereka mau? Orang mereka aja nggak kontribusi sama sekali kok ya. Iya, syukuri apa adanya. Ya kalau mereka urusan mereka lah guys ya, kan kita yang oke. Kenapa
con cho chị ngủ. Vâng bố, ở đây là đó. Pinjam casan anak wedok karena casku itu aku tinggal semua di rumah sakit. Buat ngecas apa namanya? Buat ngecas kipas angin sama apa itu namanya ya? Apa itu namanya? HP-nya Baha. Aku tuh ya iPad, ya ngecas iPad juga. Aku tuh guys ya, jadi uang kita terima yang pandum. Aku selalu menjalankan apa itu silsilah terima yang pandum nek dindumi koyo ngene wis ngene ae. Cukup dirawat, skincarean, maskeran, wis cukup aku. Cuman iki tok loh, yang diwarnain itu loh. Itu tuh karena akal busuknya bojoku. Aku nek kelingan no mentolo dendam ya aku, guys. Iya, lah masa mulai nyonyor. Tapi aku sama sekali nggak ngeluarkan duit untuk beli lipstick loh, guys. Nggak ada lipstick sama sekali, nggak pernah pakai lipstick aku. Pengeluaran dia jadi berkurang. Pengeluaran dia jadi berkurang, jadi nggak ada pengeluaran untuk beli lipstick lagi. Pinter dia ya otaknya. Tapi hasilnya bagus warna bibir. Tapi aja ditiru loh guys yo. Pakai skincare apa kak? Aku tuh sekarang itu baru pakai MS Glow guys. Baru pakai MS Glow, nyoba aja sih, karena aku dulu tuh pernah pakai cuma 1 bulan 2 bulan aja. Aku tuh jujur ya guys, aku tuh jarang skincarean, jarang merawat wajah, jarang jarang pakai. Mbak kok suaranya beda, lagi loro ya aku guys. Kalian jaga kesehatan ya, karena ini musim panas. Tapi wajahnya ngegemesi, walaupun aku tuh baru komedo di sini loh guys. Komedoku wakeh nih kene. Aku 2 hari gak cuci muka, pakai wajah tok, pakai air tok. Karena waktu 2 hari itu mulai dari kuai masuk sampai itu tok. 2 hari tok, terus habis itu besoknya dibawain cuci muka. Bojoku ki nggowo-nggowo ki lali lho. Lipstiknya pakai apa? Ini nggak pakai lipstik ya guys, ini disulam sama bojoku, ditato sama dia. Aku semenjak punya anak kecil jarang pakai. Blog ini mi ben lah guys, kesel aku nginget nih komenan ya tak blogin nek no. Guys, aku tadi tuh lewat di FYP aku, TKW Taiwan, lewat di FYP. Guys, jadi ada TKW Taiwan. Loh, ya tuh muncul meneh, diblokir muncul meneh. Dan kok nek muncul meneh? Kok nak muncul meneh anyar operator gitu ini. Orang Taiwan yang bertiga itu, ceweknya itu. Ya ampun mbak, terlalu gatel toh mbak sampean ki. Empe apa? Sona, kok iso ngono lho? Kak Nurin Dawan yang Taiwan sampai ngono lho ya. Iku hiper dek. 3.000 ente piro? Setara 15 juta. Mita Hamid. Hanya cepat kaya dia. Enggak guys, dia itu
pikirannya tuh kak linglung. Kalian tahu nggak sih pikiran linglung itu? Pikiran linglung itu kayak ngalor ngidul. Katanya dia kan nggak punya keluarga, terus dia kan ngumpulin uang buat bangun rumah apa itu loh. Lah kalau seumpamanya dia berpenyakit kan ya, naudzubillah min zalik ya guys ya, kena penyakit kuwi katanya nggak apa-apa gitu karena itu mati dan apa itu udah ada yang ngatur. Tuhan itu udah mengatur mati dan hidupmu, tapi kowe iki sing njaluk. Iki njaluk kena virus loh, Besti. Makanya itu kurang itu orangnya itu. Cobalah kalian yang kenal, kalau kalian tahu, kalian dikasih nggak usah percuma aja ngasih tahu orang kayak gitu tuh, guys. Teruntuk mak-mak yang ada di Taiwan, ada di Hong Kong ataupun di luar negeri ya. Kalian tuh jaga diri masing-masing. Kalian tuh jangan mau diperalat tuh kayak gimana? Diperalat kuwi dimanfaatne karo apa jenenge? Boyo-boyo sing ning kono. Kowe iki pengen, kowe iki gatel dieling-eling sik. Kok tiba-tiba kowe iki meteng susah dhewe kowe. Mama, aku wis ngomong lho Mbak Mak karo mak-mak iki. UI ki enak Mak tak omong. UU ki enak. Cuman kok sing ngadep iki kowe dhewe Mak, sing meteng kowe dhewe, sing lahirne kowe dhewe, penuh perjuangan ngopeni anak kowe dhewe, terus kowe iki gak turu dan lain-lain kuwi. Kamu cik ngeling. Yo ngono kuwi guys. Jadi kalian tuh kalau bisa Mak nek kono ki saumpamane kowe wis ndek bojo ngono ya gak masalah war meteng nek kono wis ndek bojo, bertanggung jawab ya wis. Tapi nek kowe iki adoh saka omah Mak, aku bukannya menggurui ya Mak ya, aku bukannya menggurui kalian yang sudah lama di Taiwan, bukannya menggurui, cuman aku ki enak yo 9 tahun di Taiwan pek karatan dek. Sabar ya Mak. Buku teleponnya nyapa sih tak ate. Halo. Lagi nanti. Aku nge-lab nyapa Mi? Mak Tumi telepon guys. Koncoku kok ngerti nek aku lara ya guys. So sweet.
Apa sih? Nyapa deh? Sopo Mi? Nanda. Chị Linh comment. Chị Linh. Wow, cái fan mua mi gói đầu mắt. Chị Linh ơi, chị bảo gì đấy? Wow. Từ từ nhé. Mát à chị? Mặt em đang mít à chị? Mặt em đang ốm. Mua mi gói đầu mắt. Mua mi gói. Là thay mi. Không phải Vi. Mua mí. Đầu mắt. Chị Linh bảo gì mọi người? Chả hiểu kiểu gì. Chị Linh bảo gì em đấy? Aku kayaknya mau kunir yang dari Kak Nurindah itu mau tak minum nanti. Tapi mau bikin es. Kali ya. Anget-anget aja ya Kak enak ini. Tapi kini 3 WA sih sewager. Chị Linh bảo Phi xem Tình Tình. Tình mua mì gói. À, chị mua mì tôm à? Nhưng mà không nhìn thấy. Tình em không lắp máy tính không có đâu chị. Ya apa maksudnya? Transferan mungkin. Transfer apa meneh iki wong-wonge. Ya aku cerita-cerita duduk jual kesedihan ya. Si aku ki ora jual kesedihan, aku ki yang ngomongnya bahasa Indonesia loh, ujuk-ujuk ting ting apa, Ci? Mbak, apa? Ini gue FYP ku enek FYP Mbak Gigi apik yuk. Apa iki wingi kae bar tak benakne to sing iki. Lah terus liliten aku. Tanganku nggawa anu bogang langsung iki dlon. Silit jaran 1.400.000. Untung 1.400.000 ku benakne untu. Giginya putih. Oren iki asine, Mak. Ne oren. Iku cuwil. Iya, padahal lagi dibenakne untune, lagi ditempel. Mergo kan untuk kene iki kudu dibenerin to, karena nah cuwil selet. Ya aku tak gawe kunir asem sik lah saka Kak Nurindah.
kakak habis 1.400.000 loh. Aku mau bikin ini, dikasih sama Kak Nurinda, sama Kak siapa jenenge, Kinawa, Kiranti, Kinawa, siapa jenenge. Bentar ya guys. Kayaknya pakai kamar mandi enggak, aku tuh mau birasin ini dulu ya guys, bukan air kamar mandi ya. Ya, sabar ya guys. Aku mau bikin ini pakai air panas. Air panas gimana caranya ya? Gimana cara nyalainnya? Sabar ya. Cara nyalainnya gimana ini? Kok nggak bisa ya guys? Kok tetap air biasa? Padahal enak ini yang hangat-hangat ya. Tapi nggak bisa aku nyalainnya. Kok nggak bisa ya? Biasanya jeplak musik guys. Oh ini caranya. Ih aku kan pintar. Sabar. Ini loh dispenser ini loh guys. Mana ya gelasnya? Ya guys, kok nggak panas? Kok nggak panas ya? Gimana ini dispensernya? Kok nggak panas? Rusak ini. Rusak dispensernya. Ditunggu 5 menit dulu kak. Ih lamanya bun. Ini loh enak banget ini guys. Kunyit asem. Tiap saset setara dengan 35 gram kunyit segar dan 10 gram asam jawa. Ini enak banget. Ditunggu sebentar. Ya ampun. Mau pakai ini recommended dari aku ya guys. Aku tuh nggak di endorse tapi ini enak banget dari Sido Muncul ini. Enak ini. Enaknya. Udah belum? Coba ya. Kok nggak bisa dipencet? Nggak bisa dipencet guys. Rusak ini dispensernya. Hangat ya. Hangat. Hangat. Singapura juga banyak, aku juga konsumsi Sido Muncul. Ini di Indonesia ada ya ini. Nanti kalau aku pulang ingetin ya guys, aku bawa ini. Aku mau bawa
satu kardus. Udahlah, angkat-angkat aja lah, kesuwen nunggu. Kesuwen kita menunggunya. Baunya kunyitnya itu guys, tuh udah jadi. Maaf ya guys, antop. Ini tuh enak. Aku tuh baru kalian tahu nggak sih, aku tuh baru pertama kali minum ini. Manfaatnya apa nggak? Apa kak nggak tahu? Enak aja gitu loh diminum. Enak aja diminum, manfaatnya nggak tahu aku, tapi enak aja ini. Ini kunyit asem. Wedang jahe sudah munculnya juga enak dek. Udah dari dulu loh itu mie. Sumpah aku baru pertama kali nyobain itu dikasih Kak Nurindah itu loh. Vì uống trà gừng à? Không phải mọi người, cái này là enak. Kayak beli jamu di itu tukang mbak-mbak. Apa sih kunyit? Mau fang cái đó là cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Enaknya guys. Ada getar-getarnya sedikit, ada manis, ada asamnya dari asam Jawa. Ini jamunya kayak jamu yang di tukang jamu, ya kan namanya jamu. Pakai es enak segar. Suamiku juga suka guys. Nghe mật ong không phải, nghe cà mê chị. Ngon quá mọi người. Chắc Việt Nam không có đâu, không có nước cái này. Kayaknya ini harus dijual di Vietnam guys. Ini orangnya kayaknya pada kalau musim dingin ini sangat cocok ini. Apa aku jualan jamu aja ya di Vietnam? Anjay. Ini enak. Kenapa sih Kak Nurindah ngirimannya cuma sekerdus? Mana isinya 5, terus udah pila doyan. Terus kenapa sih menciptakan ini juga? Enak loh guys. Jadi pengen aku minggu depan beli. Kalian kalau beli enak aja ya guys ya. Kalau kesini belinya di mana? Ngonte nih, mau ngerti kamu? Kak Nur, seada regane piro ya Kak Nur? Kak Nur seada regane piro ya Kak Nur? Ini masalahnya beli di Taiwan guys. Pasti di Taiwan tuh lebih mahal dari di Indonesia. Kirim dari Singapura aja dek. Wes gak usah Marina repot-repot. Enak ini masamu, ini rekomen ini banget, rekomen banyak di sini. Mahal. Udahlah, nanti kalau aku pulang ke Indonesia aja lah ya, aku bawa. Apa kue dek? Ini kunir asem dari sudah muncul. Enak mak ini mak. Tapi jangan banyak-banyak ya guys. Ingat, minuman instan itu jangan banyak-banyak dikonsumsi ya. Kalau bisa kalian bikin sendiri. Bikin kunyit sendiri. Di sini kan ada asem. Bikin kunyit sendiri aku dari asem. Bikin kunyit sendiri dari asem. Bikin kunyit asem sendiri. Jadi aku nanti ada bubuk kunyit sama asem.
Aku kan dari Indonesia itu kan, mertuaku kan nitip kunyit guys. Aku ambil aja satu stoknya. Aku kan beliin dua guys, dua segini tuh nggak habis-habis ya satu itu. Aku ambil aja satunya. Karena aku beliin dua, itu berapa gram itu loh guys, pokoknya satu gini aku ambil aja satunya buat bikin ini. Bisa kan ya pakai, ada air asam di sini juga ada yang jual. Kalau di sini tuh juga ada yang jualan asam guys, asam minum, tapi asam diminum terus dikasih kacang, nggak masuk akal. Jadi kalau kalian ke Vietnam ya, kalau kalian di Vietnam, kalian itu pasti kalau menemuin ada minuman asam itu dikasih kacang terus diminum. Kacangnya yang di minuman ini dimakan. Ngon Ci ơi. Rasanya piye? Ya rasanya air asam sama gula, terus tinggal makan kacangnya. Itu biasanya itu disediain ke restoran, itu biasanya disediain di angkringan kayak gitu loh guys. Di angkringan kayak ronde, tapi ronde dari jahe. Enggak, ronde dari asem. Tapi itu bukan anget guys, itu es asem di sini namanya. Harganya tuh sekitaran 15.000 kalau nggak salah. Ya segelas inilah, gelasnya ya kayak gini. Nanti suamiku aku mau bikinin inilah, jadi 5 dibagi 2. Kemarin kan suamiku minum dari segini sampai segini, aku disisain segini loh guys. Parah ya dia. Dia juga suka biar badannya dia itu nggak sakit-sakit. Tuh biasanya itu dimakan. Ya aku kangen, aku pengen dia sama suamiku aku ke angkringan. Cuman guys kalau kita di angkringan itu nggak nyaman sekarang. Karena apa? Karena orang-orang tuh kan minta foto, terus abis itu fotonya itu entah itu dibikin story apa gitu, ngehujat suamiku yang 400 juta itu. Jadi kesel aku sama orang yang minta foto guys. Aku tuh kesel sama orang yang minta foto. Mereka itu minta foto tapi untuk ngehujat kita. Itu aku malas banget sekarang itu. Aku tuh sekarang jujur ya guys, aku sekarang tuh sama orang-orang kurang ramah di sini. Karena kalian pasti tahu lah ya, FYP kalian ada yang foto terus diupload di TikTok, terus mereka ngatain suami aku 400 juta itu, terus yang punya yang di fotonya itu juga nanggepin gitu. Iya, aku habis ketemu tadi gitu. Kesel aku. Jadi bahan hujatan. Jadi aku tuh sama suamiku di sini tuh sekarang jadi kurang ramah itu kalau ada yang minta foto. Ya udah foto-foto aja kita aja. Kadang itu kita pura-pura nggak mendengar. Kalian tahu nggak sih guys, rasanya kalian tuh dimintain foto, terus habis itu kalian tuh dihujat di belakangnya. Kan kesel kan kayak namanya jelek ya, gara-gara itu si ikan sorban itu. Kesel aku juga kan. Aku tuh sampai bilang sama dia, kamu jujur deh sama aku, kasusmu kayak gitu tuh kasus apa? Kamu jujur deh sama aku. Aku tuh jujur, aku tuh sumpah, aku tuh kan, dia kan orang desa ya guys. Dia kan nggak ngerti apa-apa ya. Dia kan orang desa, kayak aku orang desa kayak gini loh guys. Dia ke kota, diuju-ujuin sama orang, tahu nggak sih? Sama orang kota. Notabene itu dia tuh dari desa, orang polos-polosnya gitu loh. Diajaklah ke kota, merajalela lah dia. Udah habis. Rasanya tuh anget. Nggak anget sih, biasa aja. Kan ini kunyit. Biasa aja rasanya, tapi enak ini guys. Buat kalian kalau ada jahe itu enak, lebih enak itu pasti. Recommended bagi teman-teman. Enak banget ini, apalagi kalau diseduh pakai es
es kunyit asem, enak banget, mantap. Aku kemarin itu pakai es karena aku berhubung hari ini tuh aku kan lagi sakit gitu kan ya, jadi aku pakainya air anget. Enak sih, tapi lebih enakan pakai es, lebih seger kalau ini pakai es itu. Nanti aku mau bikinin suamiku pakai es biar dia juga sehat. Dia tuh semakin tua semakin lupa loh guys. Kalian tahu nggak sih tujuannya tadi tuh dia kan mau ke rumah sakit. Tujuannya itu aku suruh dia tuh bawain pampers buat Kuai karena Kuai pampersnya habis. Terus sama bawain jeruk sekalian biar dicemilin sama Kuai sama Baha. Kalian tahu? Udah di setengah perjalanan dia lupa nggak bawa pampers sama 2 jeruk. Terus dia bawa apa? Terus kemarin itu juga kayak gitu guys, bawa baju kan ya, kan aku di rumah sakit kan 3 hari, masa dia bawa bajunya cuma buat 1 hari, itu pun sempaknya nggak ada. Terus aku harus pakai sempak yang kemarin gitu. Apalagi aku kan lagi halangan. Kesel aku. Terus apa namanya, hari ini tadi kan dia berangkat kan, terus aku baru nyampe rumah sakit. Lah kamu tuh kemana aja? Kok kayak tak dengarkan di lantai bawah kok masih ada dia. Oh kayaknya dia pulang lagi ngambil pampers tapi nggak ngomong, aku takut aku omelin guys. Dia tuh buka pintu kan ya di bawah, kok kedengeran ada orang yang buka pintu. Kalau Bang itu kan Bang udah pergi nari kan ya, udah pergi nari kan. Terus aku tengok, loh kok Datpila jalan kan gitu kan. Terus aku telepon lah, dia kan masih di mobil kan. Aku telepon lah, loh pulang lagi? Enggak kok kan, aku baru berangkat. Halo tadi udah berangkat kok, aku bilang gitu. Halo, kok baru berangkat, orang tadi udah berangkat kok, ngapain kamu kan gitu kan. Aku ngambil pampers sama jeruk ketinggalan. Kalian tahu setengah perjalanan di rumah sakit itu antara 15 sampai 20 loh. Itu kalau nggak macet ya. 15 sampai 20 menit. Bayangin aja, dia bolak-balik itu udah berapa menit? 40 menitan, guys. Dari berangkat itu udah 20 menit, pulangnya juga 20 menit. Bayangin aja dia 1 jam bolak-balik jalan. Aku tuh nggak boleh ikut, guys. Karena aku kan lagi tapi itu apa ya namanya, lagi sakit, nggak boleh ngikut ke rumah sakit, nanti takutnya anaknya nular lagi. Berarti jauh RS-nya 30 menitan lah, 35 menitan lah. Ini bukan RS yang dekat rumah guys, biasanya tuh yang dekat rumah, cuma yang di dekat rumah itu penuh. Masa ada ranjangnya, kitanya nggak bisa tidur sama anaknya, terus kita tidur di mana? Tempat jalan. Terima kasih Kak Azura. Anaknya golek mama ora kuwi. Yang golek lah, terus tadi aku habis telepon sama anakku. Mama, terus dia bilang, aku kan bilang udah makan apa belum nak, kan gitu kan. Udah, aku udah makan. Sekarang lagi ngapain? Nonton iPad kan gitu kan. Makan apa tadi? Makan bubur kan gitu. Bubur apa? Bubur sama ayam goreng kan gitu kan. Terus dia kalau udah fokus sama dia itu guys aneh. Kalau sama orang ditelepon entah sama mbah Tinya, sama mertuaku, entah sama bapaknya, sama siapapun itu, kalau dia udah fokus ke iPad itu udah nggak mau jawab dia. Tapi tadi itu kalau aku telepon jawab loh sama aku. Apa aku terlalu galak ya? Katanya mamanya kayak setan. Mama, kamu tuh kayak setan gitu. Apa gara-gara aku tuh sejenis kayak setan dia ya? Jadi jawab gitu kan. Apa aku tuh tergalak-galaknya suami aku tuh nggak bisa guys, kalau disuruh nono baby tuh nggak bisa. Aku tuh nggak bisa kalau cuman nono baby. Itu anakku guys, bagaimana nanti dia besarnya cuman nono aja, dia apa anakku nanti? Nggak bisa aku guys, karena anakku laki
Laki-laki itu harus harus ditunduk kasar biar laki gitu loh guys. Keras, harus keras gitu. Kan nggak lucu kalau no baby, aku tuh juga nggak bisa no baby. Bisa aku. Terus tapi anakku tuh guys, aku tuh takut banget kalau anakku tuh ninjuin orang karena dia tuh terlalu banyak nonton iPad yang suka gelut, ngerti? Aku tuh jadi malu jadinya, jadi ibu malu aku tuh, dia itu ninjuin anak orang. Spam kau ini. Dihapus nih. Ntar lah kalau karena dia itu di rumah sakit, ya udahlah bisa nyamannya dia. Kalau udah di rumah nanti udah kuliah lagi. Aku mau kasih YouTube mini aja lah, yang buat belajar itu. Pelan-pelan guys, karena merubah anak dengan cepat itu nggak bisa. Harus pelan-pelan, kebiasaan anak itu harus dirubah pelan-pelan. Kalau langsung super jet itu takutnya anak tuh berontak guys. Jadi harus pelan-pelan, karena sifatnya Kwai itu kayak bapaknya guys. Dia tuh nggak bisa dikerasin. Semakin dia dikerasin semakin memberontak dia. Jadi tuh bapaknya tuh harus dielus-elus dulu, dibilangin nggak boleh kayak gini ya gitu. Tapi kalau seumpamanya dia udah mulai berontak di itu apa, dibilangin berontak gitu kan ya, barulah kita juga naik nadanya kita. Ingat apa ini? Oh, ada yang bayar sepak bola guys, main lah guys sepak bola. Kalau ada yang nyewa ternyata enak loh guys, investasi dari sepak bola ataupun dari apa padel, kita tuh nggak kehilangan apapun gitu loh. Kita itu nggak jual makanan, nggak basi kan gitu kan ya. Apa namanya, kalau lapangan itu kan kita tinggal lampu aja, bayar listrik kan ya, gampang. Terus tinggal perawatan aja kayak gitu. Tapi ketika kita itu mau bangun bisnisnya itu mengkis guys, kita itu jujur ya guys, mengkis. Belum lagi biaya izin. Kukira di Indonesia, kira di Vietnam tuh beda, sama aja kayak di Indonesia. harus ada ngobrol-mengobrol, harus ada suap menyuap. Susah itu kita gitu. Izinnya itu guys, nungguin surat. Kalau suratnya mau keluar bayar. Semakin kau bayar banyak, semakin cepat itu surat. Sama ternyata teman-teman, sama. Susah guys, susah. Terus ketika udah plong ya guys, udah plong, udah keluar semua, udah tinggal jalanin aja tuh enak guys. Tapi belum balik modal, sabar setahun 2 tahun palingan. Makanya kalau dibilang kita itu lagi di bawah banget, kita udah diinjak-injak kita. Kita lagi di bawah banget karena ngabisin duit banyak banget itu guys. Ngabisin duit banyak, kayaknya bangun rumah kayaknya itu ya, rumah yang bertingkat 10 gitu kayaknya. Semangat nih, aku juga ngasih semangat buat teman-teman juga. Semangat nyari uangnya. Bismillah. Ya podo kayak gawe kos-kosan. Iya ya, gawe kos-kosan ya podo ae. Orang itu kalau mau bangun usaha itu harus ngeluarin banyak uang guys. Yang penting jangan utang aja gitu guys.
kenapa Mi kok jangan utang? Gini loh guys, kalian itu nanti kalau utang, nanti kalian pasti kepikiran. Kalau kalian kepikiran, itu pasti bakalan gak jadi. Gitu. Jadi kalau kita itu mau bangun usaha, ya udah, kita harus ada modal gitu loh. Modalnya itu dari diri sendiri. Nenek adewe utang, pikiran utang koloro, iki dorong dadi utangnya ditagih. Sama halnya kita itu kayak mau beli rumah ya guys ya. Kalau itu kita itu mau beli rumah, kita itu jangan ngutang untuk beli rumah. Nanti kenapa? Nanti kita mau beli rumah, belum balik modal udah ditagih. Jualan juga kayak gitu. Kita minta modal tuh 1 juta dari orang lain, jualan ini jualan itu. Terus gimana Mi? Kalau ada yang tanya ya, terus gimana nih caranya usaha biar gak ngutang ke orang-orang? Ya kalian harus kerja ikut orang. Kalian harus kerja ikut orang dulu. Terus ini kan ada tuh sosial media. Ada sosial media, ada TikTok Shop, ada Shopee Shop, ada YouTube Shop. Banyak itu yang kalian jual aja semuanya di platform kalian masing-masing. Terus kalau ada yang bilang gini, tapi kan gak ada yang beli, usaha. Gimana caranya kamu jualanmu itu dibeli dengan orang kreatif? Makanya jadi orang tuh yang kreatif. Jangan jualan itu langsung menyerah, kreatif. Nanti kalau kalian kreatif, nanti bakal ada orang yang beli. Naikin dulu namamu. Gitu teman-teman. Terus kalian tergiur sama orang yang yang jualannya udah tinggi-tinggi, insecure nanti kalian jatuhnya guys. Kalian tuh mikirnya gini aja, gimana ya caranya aku tuh dapetin uang untuk makan gitu kan ya. Dapetin uang untuk makan yang penting tidak ngerugiin orang, nggak ngapa-ngapa nggak ngerugiin orang, terus nggak jatuhin harga diri orang, kerja yang benar-benar gitu. Jualan kek, apa kek, jangan jual ini. Apa itu Vi? Tahu guys, kalau kalian tuh buntu ya buntu. Aku tuh di sini bukan bermaksud untuk menggurui kalian ya teman-teman, karena aku itu mau share perjalanan hidupku, gimana caranya aku tuh sampai seperti ini. Itu dengan cara itu otaknya dipikirin, berpikir dengan otak ini. Aku aja jadi TKW pengen punya rumah, nabung pasti. Yang penting gini guys, rata-rata ini aku ini melihat dari orang-orang aja ya, nggak tahu orang-orang tuh. Rata-rata orang yang kerja di luar negeri itu entah itu untuk bayar utang, menyambung kehidupan, ya kan, pasti larinya ke luar negeri kan. Kayak harus bayar utang, lunasi utangmu dulu baru beli buat rumah. Kalau utangnya belum lunas, nanti pulang dari Taiwan, utangnya belum lunas, rumahnya udah jadi, nanti kalian di rumah mau ngapain? Kalau kalian nggak punya utang, tinggal buat rumah tapi pelan-pelan gitu guys. Adanya seberapa ditabung guys. Aku tuh dulu juga nggak nyangka guys aku punya rumah sendiri. Aku tuh nggak nyangka guys punya rumah sendiri. Aku tuh dulu nggak ada pikiran buat rumah sendiri teman-teman. Makanya aku senang lihat kamu karena pikiran kamu itu bagus gini loh guys. Aku tuh pernah di pose apa itu namanya, di pasar namanya, nggak punya duit, ya ampun, terus ditipu temen, bener-bener nggak punya duit kan ya. Bapakku udah meninggal, otomatis gimana caranya aku tuh bertahan hidup sama maktum. Bayangin aja, emas sama mbakku tuh udah nikah. Aku masa harus kerja gitu-gitu aja di kedai dengan gaji 800.000, nggak naik nggak turun, stuck di 800.000. Terus kalian tahu uang 800.000 itu guys, uang 800 nek nggak punya duit itu bener-bener puyeng tenan. Iya aku tuh udah pernah guys, aku tuh pernah di posisi itu.
Terus belum lagi Maktum itu jualan sehari kadang nggak laku sama sekali. Ada orang yang iri, tiba-tiba warungnya Maktum itu dibuangin kayak tuh apa sih, kayak kertas-kertas Arab-Arab gitu diselokan gitu. Terus baru taunya waktu Maktum nyapu. Pokoknya banyak banget ujian aku tuh, banyak banget. Tapi dibalik ujianku masih banyak ujian orang lain juga. Ujianku cuman nggak seberapa. Nah caranya guys, caranya tuh ya guys ya, nggak apa-apa lah orang itu menertawai aku tuh dulu ngonten guys, ngontennya tuh kayak orang gila, tahu nggak sih? Yang penting aku tuh ngasilin duit gitu, terus mulai menyenangkan hati orang kan ya, menyenangkan hati orang, menghibur orang, itu dapat imbalan. Itu sama sekali aku tuh nggak itu guys. Aku waktu dulu di TikTok itu, aku sama sekali tuh nggak mikirin gift orang. Sumpah aku nggak pernah mikirin gift orang. Yang penting gimana caranya tuh aku menarik konsumen dong. Gimana caranya orang itu suka sama aku, terus menarik konten-kontenku dan lain-lain kayak gitu, orang suka sama aku itu adalah udah seperti itu. Terus tambah lagi COVID itu aku kasihan banget sama orang-orang itu yang ada di apa itu namanya ya, karantina itu, ada yang di karantina juga. Terus dia tuh, aku tuh dari DM mereka aku baca, terus aku bales, aku di karantina, terima kasih ya hiburannya, imunku jadi tinggi. Itu dari situ aku semangat bikin konten, terus diangkatlah sama Allah. Karena dari semangat itu diangkatlah aku, terus banyaklah duitku gitu. Tapi dengan banyaknya duit biar awet itu gimana? Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Nah itu aku terus di rumah itu guys. Aku banyak duit tapi aku nggak banyak gaya. Itu banyaklah duit, aku nggak banyak gaya guys. Terus aku tuh maunya keluar kalau aku nggak ngeluarin duit gitu. Maksudnya gimana Vi? Maksudnya tuh kayak kan? Maksudnya tuh kayak maksudnya tuh kayak apa namanya, aku tuh kayak di endorse MV sama Udah Dubai, terus pokoknya dan lain-lain. Kerja itu loh guys, itu kerja guys, aku guys itu dicemburin sama Datila guys. Terus apa namanya, anakku joget-joget video padahal dia emang jogetnya kok ketek. Ya tahu nggak sih, terus aku tuh mulai ngumpulin kan ya, itu cita-citaku tuh aku ngumpulin uang kan, terus aku beliin emas sama Maktum itu. Waktu itu aku beliin emas itu kayaknya 3 gram kalau nggak 4 gram, lupa aku, pokoknya tuh 5 jutaan gitu kan ya. Aku seneng banget guys, aku bisa beliin Maktum itu guys, sih ceritakan ini aku ya guys ya. Terus abis itu aku beliin Maktum kalung guys, sama Maktum dijual. Karena Maktum tuh ngebet bangun rumah atas, karena pasir yang ada di samping itu kan gak enak kan di tanah orang kan, harus cepat-cepat dibangun kan gitu kan. Nah gak sabar dijual lah itu emas. Kan kesel aku guys, itu kalung pemberian aku kan ikhlas ya ngasihnya ya. Terus mulai dari itu, terus aku itu ya dulu itu nggak apa-apa lah aku dikatain orang gila di jalan kan, sampai dikejarin angsa dan lain-lain, nggak apa-apa aku. Yang penting aku kan nggak ekstrim kayak buang-buang duit ngecat lah ditabur ke itu kan, cat buat ngecat rumah. Aku bukannya itu ya guys, aku bukannya menjelek-jelekan kreator lain ya, maksudnya itu masih ada yang bermanfaat gitu loh. Kalau sekelas makan cabai itu kan masih murah kan ya, kalau udah cat dan minyak kan buat goreng kan sayang kan ya guys ya. Kalau minyak diminum lah nggak apa-apa ya kan, sayang banget guys, mubazir. Jadi aku tuh nggak pernah kayak gitu, cuman kalau makan cabai, makan bawang itu pernah aku kayak gitu. Kamu nanya tôi anh nghèo rồi đừng tạ em, anh nghèo rồi đừng tạ em nữa nhé. Thì bây giờ là tặng ít thôi. Ok anh nghèo rồi, đúng rồi, nghèo rồi là mua đồ ăn,
Bu, canana. Terus apa namanya guys? Aku mah ceritanya sampai mana guys? Oh iya, buat teman-teman yang lagi merintis, yang lagi berusaha semangat ya, karena nggak tahu yang namanya pecah telur itu kapan. Pecah telur itu apa Mi? Pecah telur itu dimana saatnya kita itu mengalami hal yang membuat kita itu bahagia. Bây giờ anh giấu anh tặng nha. Ok anh ơi. Anh nghèo cả anh giàu là phân bản thân nhá. Em không bao giờ bỏ người, không tặng em nữa không, em không bao giờ bỏ người nhá. Yên tâm đi. Itu ada namanya Aincien itu guys. Dia itu pernah ngasih singa dan lain-lain. Dia kan ngasih aku kacamata. Aku bilang, kamu sekarang kan udah gak punya uang, jadi nggak usah ngasih aku. Pikirkan gimana caranya kamu tuh makan. Aku bilang kayak gitu kan ya guys. Terus dia bilang kayak gini, nanti kalau aku kaya aku kasih ya kan gitu kan. Terus aku bilang, dia kan dibuang sama orang. Kasian banget gitu. Ketika dia kaya dijadiin moderator, terus tiba-tiba dia dibuang sama orang, terus dia ngamuk-ngamuk nggak jelas, dia kasian banget pokoknya dia tuh. Kan ya guys, aku tak benerin rambut dulu ya, bener. Ini ya guys. Aduh aku kasian banget sebenarnya. Kasian banget. Untung aku bukan tipikal orang yang kayak gitu. Dibuang, udah nggak ngasih lagi, dibuang. Lihat itu levelnya 32, habis berapa dia itu? TikTok Universe singa. Gila udah nggak punya, dibuang dia. Kasian banget sih lu bang. Kalian ngomong sama Kipas dulu ya, udah pernah ketemu dia tuh sama aku waktu di Ocean Park itu. Cuman aku kan nggak terlalu ngerti bahasa Vietnam gitu guys. Ingat ya guys, aku bukan berarti aku menggurui, tapi aku tuh mau share perjalanan hidup aku, gimana caranya aku tuh sampai sekarang tanpa merendahkan orang lain. Tanpa merendahkan orang lain ya guys ya, tanpa merendahkan orang lain. Kalau seumpamanya aku merendahkan orang lain, berarti orang lain tersebut merendahkan aku dulu. Lihat ya guys, pokoknya kalau seumpamanya aku itu merendahkan orang, pasti aku tuh direndahin dulu sebelum dia merendahkan aku. Kicau. Tiba-tiba kicau. Kok lama banget suamiku? Maghrib guys. Aku off dulu ya, padahal aku nggak maghriban. Off dulu lah guys, aku badanku udah agak demam sedikit. Istirahat dulu lah aku. Ya sudah ya guys, assalamualaikum. Ambil etalase yang lain. Kalau yang ambil etalase yang lain gak akan cukup. Kalau ngambil etalase yang lain gak akan cukup. Ambilnya di etalase berapa? Ambilnya di etalase 9, 10, 11, 9, 10, 11. Iya. Ya di size apa? M. You mau yang mana? Disepilinnya etalase berapa? Di komen aja. Kak harus komen. Jangan salah check out. Kak, kalau kakak salah check out itu binnya. Kenapa cenanya? Kakak salah check out, otomatis sarung datang yang nggak kepake ya, karena nggak cukup, karena kekecilan
Ya, kakak sarung datang teh cenah kaletikan. Sarung datang teh cenah salah motif, salah model, kekecilan, mau diretur aja we atuh. Pengen dibalikin we, ditukar we dak mau bisa, gelis mau bisa. Yang kakak teh mohon kakak, please kakak ya, pengen diretur, pengen dituker, pengen dibalikin, itu nggak akan kita kasih, gak akan bisa ya. Makanya tanya itu wajib, tanya-tanya guys, tanya-tanya itu sangat-sangat wajib ya, biar gak salah cekot dan sama aku dibantu. Dan nggak apa-apa kakak, lebih bagus banyak tanya, aku mah malah seneng ya, malah seneng ketemu sama customer yang banyak nanya ya, itu nih resep nah ya. So, kalau dia sepasnya telah seberapa? Kalau nggak mau nanya, aku lanjut. Ya, kalau nggak mau nanya, aku lanjut. Lanjut. Lanjut etalase seberapa? Lanjut etalase seberapa lagi? Di komen dulu. Barangnya ready, bukan barang PO-nya siap, mas juga siap. Lanjut gak nih? Lanjut. Etalase berapa? Ke etalase selanjutnya. Etalase 2 rekomendasi. Hujan sudah gitu kan. Etalase berapa? Kita lanjut sepilkannya. Kita lanjut sepilkannya etalase.